Saudara, bagaimana seharusnya langkah luar biasa pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran corona yang begitu cepat? Kami berbincang melalui sambungan telepon bersama Faris Nurwidia, dokter spesialis paru yang juga merupakan anggota dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dokter Faris Nurwidia dengan Aiman, Kompas TV, jelas mendengar saya? Ya, jelas. Selamat Iya. malam, Aiman. Selamat malam, Dokter Faris. Saya ingin bertanya, ini kan 2 hari ini kita dikejutkan dengan penambahan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena sebelumnya 2 pasien, kemudian 2 pasien, sekarang langsung kemudian kemarin itu 13, hari ini 8. Apa yang bisa dokter sampaikan di sini? Apa jangan-jangan kemudian adalah fenomena gunung es yang mungkin saja ada yang sudah terdeteksi, terjangkit, namun kemudian belum diumumkan? Betul. Terima kasih, Aiman, atas pertanyaannya. Jadi ini memang suatu fenomena yang mencerminkan tingkat transmisi virus yang sangat cepat. Dan ini memberi pesan kepada kita pentingnya untuk memperluas cakupan pemeriksaan swab tenggorokan untuk konfirmasi RT-PCR untuk melihat apakah dia ini ada terinfeksi virus atau tidak. Sebelumnya memang kita berbasiskan pada pasien dalam pengawasan atau PDP. Namun kali ini kita sepertinya memang harus memperluas cakupan agar untuk bisa mendapatkan angka positivitas yang lebih tinggi. Karena kalau kita bisa memperluas cakupan, kita bisa mendeteksi lebih baik, maka kita bisa memotong jalur transmisi virus. Ya, dokter, kalau kita bicara transmisi virus, ini kan orang-orang yang kemudian dinyatakan positif belakangan tentu berkegiatan sebelumnya. Ada yang menggunakan pesawat udara, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Apakah kemudian orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya wajib melaporkan diri untuk diperiksa? Ya, setuju. Jadi memang orang yang sudah kontak dengan kasus confirm, maka menurut kriteria definisi kasus oleh Kementerian Kesehatan itu tergolong kontak erat resiko tinggi, walaupun tanpa gejala. Jadi memang sudah saatnya dilakukan tracing pada golongan kontak erat resiko tinggi. Jadi memang ada satu data yang tidak resmi di sini, memang bahwa orang-orang yang kontak dengan kasus confirm ini memiliki resiko lebih tinggi untuk hasil positif ketimbang orang yang hanya riwayat bepergian ke negara terjangkit. Jadi ini membutuhkan effort yang lebih keras dari semua pihak. Bagaimana caranya? Kan ini sulit sekali. Mungkin saja ada beberapa orang, puluhan, bahkan mungkin ratusan dalam beberapa hari yang bertemu atau kontak dengannya. Bagaimana kemudian ketika satu persatu bisa dihubungi? Ini bukan tugas yang ringan. Betul. Maka itu kita harus berbasis pada definisi kontak erat menurut Kementerian Kesehatan. Yaitu misalnya orang yang tinggal serumah atau teman kerja yang intens atau tenaga kesehatan yang merawat. Ya, jadi itu sudah ada sekitar 5 kriteria kontak erat yang didefinisikan oleh Kementerian Kesehatan. Kita bisa mulai bergerak dari situ. Dan tentu saja ini bukan hanya dipikul bebannya oleh Kementerian Kesehatan, tapi harus melibatkan lintas sektor. Ada dinas kesehatan di situ, kemudian ada tenaga relawan, semua memang harus ada kolaborasi lintas profesi. Iya, dokter, apa yang dokter bisa sampaikan pada siapapun yang mungkin melihat acara pada malam hari ini, yang mengetahui bahwa yang ia pernah kontak, katakanlah mungkin beberapa menit saja, atau mungkin bahkan lama, terhadap orang-orang yang hari ini dinyatakan positif corona? Baik, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa satu, kita harus sangat mengevaluasi diri kita, apakah kita memiliki gejala atau tidak. Segera setelah ada gejala, karena sekali lagi bahwa orang yang kontak dengan kasus confirm itu dia sudah jatuh pada kriteria kontak erat risiko tinggi. Maka sedikit aja ada gejala seharusnya sudah menjadi alasan untuk melakukan swab tenggorokan, ya, datang ke fasilitas kesehatan dan dilakukan. Saya menyarankan untuk mengukur suhu harian, menjaga aktivitas hidup sehat, dan sementara mengisolasi diri, tetap ada di rumah, menghindari aktivitas yang tidak perlu di luar rumah, karena kita tidak tahu masa inkubasi tetap harus ditekun, ditunggu 14 hari bagi orang yang kontak dengan kasus confirm. Jadi harus self-isolated, jadi mengisolasi diri sendiri ya, terkait dengan hal ini, tidak kemudian
berkeliling dan lain sebagainya, tentu sebaiknya melaporkan pada dinas kesehatan setempat atau puskesmas setempat atau rumah sakit yang terdekat, begitu ya? Betul, setuju Oke. Iman. Iya, Setuju. Dokter Faris, saya ingin Ya. mengetahui juga tentu ini menjadi informasi yang penting. Ketika kemudian sempat kontak langsung dengan penderita yang dinyatakan positif, tentu ini nanti akan dihubungi oleh beberapa tim dari Kementerian Kesehatan. Saya ingin bertanya, kalau hanya 1 menit misalnya atau 2 menit maksimal, apakah kemudian juga ia dikatakan sempat kontak langsung? Mungkin sempat jabat tangan misalnya, mungkin sempat duduk bersebelahan, katakanlah sama-sama di pesawat misalnya. Apakah kemudian mungkin tidak sebelahan, tapi katakanlah sempat berpapasan misalnya karena jarak kursinya dekat, misalnya seperti itu. Apakah kemudian bisa dinyatakan bahwa yang bersangkutan punya potensi besar untuk terjangkit virus corona walaupun hanya berpapasan atau berkontak 1 menit misalnya? Ya, terima kasih Aiman. Jadi sekiranya kita dalam keadaan misalnya menggunakan alat pelindung diri berupa masker, kemudian kita rajin bercuci tangan, misalnya itu mungkin risikonya ringan ya. Tetapi kalau kita saat itu kontak dengan kasus confirm, lalu kita berjabat tangan, kemudian tangan kita langsung mengontak ke saluran napas, ke hidung, kemudian kita mengucek-ucek hidung ya, itu ada risiko terinhalasi. Tapi sekali lagi memang tingkat transmisi untuk dari infeksi berubah menjadi sakit itu membutuhkan beberapa faktor risiko ya, dan terutama hal ini adalah imunitas orang sekeliling kasus confirm tersebut. Dokter, terakhir pertanyaan saya, ada kasus yang unik yang kemudian diumumkan positif terjangkit corona ya, ini kasus nomor 27. Kalau kita biasa tahu bahwa ada 2 penularan yang punya resiko besar. Pertama adalah pernah kontak dengan positif dengan orang yang belakangan dinyatakan positif terjangkit corona, itu yang pertama. Yang kedua, datang dari negara-negara yang terjangkit positif corona. Nah, ada pasien nomor 27, ia tidak berpergian ke luar negeri, kemudian ia juga mengaku tidak pernah kontak langsung dengan orang yang positif corona. Bagaimana mungkin kasus nomor 27 ini sehingga ia kemudian tetap dinyatakan positif corona? Dari mana? Ya, ini menjelaskan fenomena transmisi antar orang yang asimptomatik. Jadi orang-orang yang tidak menggejala, dia ada di masyarakat, dia beraktivitas seperti biasa, dan tidak merasa sakit, tapi dia ada infeksi dan dia menularkan. Ini memang yang membuat penata laksanaan COVID atau cara kita menurunkan transmisinya cukup merepotkan. Karena banyaknya jumlah orang-orang yang tidak memiliki gejala, tapi dia sebetulnya infeksius dan ada resiko penularan. Dari mana awalnya, dokter? Ya, jadi orang-orang yang daya tahan tubuhnya sehat, kemudian misalnya dia bepergian, kemudian dia pulang, dia sudah lewat masa inkubasi, tidak ada gejala, jadi sudah lolos dari masa inkubasi, beredar di masyarakat, tetapi virusnya tidak hilang dari tubuhnya. Karena kita tahu bahwa sebetulnya range inkubasi itu antara 14 sampai 28 hari. Sedangkan kan kita menetapkan kriteria ada dulu 14 hari. Jadi kalau secara data statistik akan selalu ada sejumlah sedikit subjek atau populasi yang jatuh di luar dari range normalnya. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan mungkin saja virusnya bersembunyi di dalam tubuhnya lebih dari 14 hari. Betul. Karena WHO bilang 28 hari masih bisa. Iya. Tapi setelah 28 hari masih ada kemungkinan juga, berdasarkan penelitian belum ada, tapi mungkin atau tidak bisa saja terjadi. Ya, jadi salah satu keunikan coronavirus ini adalah mutasinya mungkin cukup spesial sehingga dia bisa membuat orang-orang yang pernah terinfeksi ternyata tidak terbentuk memori. Ini dibuktikan dengan fenomena reinfeksi yang ada di China, mainland China. Sudah dinyatakan konversi sembuh, kemudian discharge dari rumah sakit, lalu reinfeksi lagi, memperlihatkan bahwa daya tahan tubuh orang yang terinfeksi tidak membentuk kekebalan memori. Oke. Jadi walaupun sudah sembuh bisa terjangkit kembali. Jadi hati-hati betul ya. Ini disebut reinfeksi. Reinfeksi, betul. Terima kasih Dr. Faris Nurwidya, spesialis paru, anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.